Pada tahun 1993, PSSI pernah memperkenalkan program ambisius mereka yang bernama PSSI Primavera. Program ini bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Italia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemain muda Indonesia dengan mengirim beberapa pemain lokal berbakat di Italia. Selain untuk meningkatkan kualitas bermain, sekumpulan pemain muda ini juga diharapkan agar bisa menembus karir di Eropa sana. Meskipun ada beberapa pemain yang sebenarnya tampil cukup menjanjikan, namun tidak ada dari mereka yang sepertinya benar-benar menunjukkan kualitas yang mampu bersaing di Eropa. Dan akhirnya, perlahan-lahan mereka satu persatu kembali bermain di Indonesia. Nah, bertahun-tahun berikutnya, setelah generasi dari generasi selalu berganti dan pimpinan PSSI yang juga terus berubah, hal yang sama terus terjadi. Pemain-pemain yang lahir dan tumbuh besar di Indonesia selalu mengalami masalah yang serupa, yaitu kesulitan ketika meniti karir di Eropa. Makanya di video kali ini, kita akan membahas kenapa pemain lokal Indonesia selalu gagal di Eropa. Untuk membahas semua ini, saya pikir lebih baik bagi kita untuk langsung membahas ke akar dari semua permasalahan ini, yaitu filsafat sepak bola. Sepak bola yang kita nikmatin sekarang adalah hasil dari proses panjang adaptasi dari generasi ke generasi yang akhirnya membentuk identitas atau filsafat sepak bola di suatu tempat. Nah, hal ini tentu juga sangat berpengaruh terhadap tipe pemain yang tumbuh dari berbagai negara. Contohnya seperti Italia yang dikenal dengan gaya permainan yang sangat taktikal, terutama dalam hal bertahan, yang kalau misalkan kita telusuri lebih dalam secara historis, gaya permainan seperti ini berakar dari sistem taktik Catenaccio yang mulai berkembang sejak era 1940-an. Nah, dari situlah filosofi taktikal bertahan Italia tumbuh dan mengakar kuat hingga akhirnya melahirkan banyak pemain bertahan legendaris, contohnya seperti Paolo Maldini atau Fabio Cannavaro. Nah, di Brazil juga ada filsafat sepak bola yang dikenal sebagai satu kata, yaitu Joga Bonito, yang berkembang dan menghasilkan pemain ikonik seperti Pele, Ronaldo, hingga Neymar. Nah, intinya, gaya permainan persepak bola itu sangat dipengaruhi oleh filosofi yang tumbuh di masing-masing negara. Jadi untuk memahami hal ini, kita harus lihat dulu tentang filsafat sepak bola yang berkembang di Indonesia. Untuk melihat ini, cara yang paling gampang kita bisa lihat dari bagaimana pesepak bola kita itu bermain di klub lokal. Jika kita melihat cara permainan mereka secara teliti, pemain lokal kita itu cenderung sangat bergantung pada skill individu seperti long ball, kecepatan lari, hingga kontak fisik. Nah, cara bermain seperti ini tentunya sangat berbanding terbalik dengan apa filsafat atau identitas sepak bola yang berkembang di Eropa. Karena di Eropa itu, sepak bola sangat mengandalkan kerjasama tim secara taktik maupun secara teknik. Nah, jadi sebenarnya dari sini saja pasti gambarannya sudah jelas di mata kalian terkait kenapa pemain lokal Indonesia itu selalu gagal di Eropa. Di Indonesia, pemain muda atau anak-anak yang belajar di akademi sepak bola itu tidak diajarkan sejak kecil tentang bagaimana bermain secara profesional layaknya apa yang diajarkan oleh pemain yang berkembang di dalam akademi Eropa. Simpelnya gini, di kurikulum akademi seperti La Masia milik Barcelona, anak-anak yang berusia 10-12 tahun itu sudah diajarkan tentang teknik bermain dengan pemahaman dasar taktik. Dan ketika mereka berusia 13-15 tahun, mereka diajarkan teknik yang lebih tinggi lagi, seperti taktik tim dan bahkan identitas atau filosofi bermain sepak bola secara profesional. Jadi singkatnya, anak-anak akademi sepak bola di sana itu difokuskan untuk cetak pemain-pemain yang profesional. Sementara itu, jika kita bandingkan dengan Indonesia, sejujurnya saya bahkan tidak tahu apa yang diajarkan oleh akademi sepak bola kita. Maksud saya gini,
Sekedar informasi saja buat kalian yang mungkin belum tahu. Ketika Sintayong datang di Indonesia, dia harus mengajari timnas U23 itu teknik dasar seperti cara passing yang benar. Ya, kalian nggak salah dengar. Bahkan pemain seperti Rizky Ridho saja mengakui ini kalau banyak hal-hal yang baru saja dia pelajari ketika Sintayong datang di Indonesia. Jadi kayak kiper Adi ini passing ke saya cuma bisa back pass bang. Pemain dari Korea dua-duanya langsung datang ke saya. Saya coba balik badan langsung prak. Gak bisa, daripada salah ya udahlah back pass aja. Gitu terus. Akhirnya anak-anak ini katanya dapat bonus, nggak ada ini. Nah, apa yang dikatakan Rizky Ridho tadi ketika ia masih di timnas U20 itu sebenarnya suatu hal yang sudah diajarkan oleh akademi seperti La Masia dari kelompok umur di bawah 10 tahun. Jadi dengan ini saja sudah terlihat seberapa jauh gap antara kualitas akademi sepak bola kita dengan akademi Eropa. Rendahnya pendidikan sepak bola profesional di Indonesia, terutama jika kita berbicara soal teknik permainan yang terstruktur dan juga taktik permainan yang jelas, pasti akan membuat pemain Indonesia tumbuh dengan kurangnya persiapan di level internasional. Dalam kerjasama antara Akademi Persija Jakarta dengan Akademi Valencia di Spanyol, yaitu Spinras SPF, hal ini juga sempat disinggung oleh manajer mereka, yaitu Ruben Estelas. Pengalaman saya dengan beberapa pemain Indonesia cukup bagus. Secara teknis, mereka sebenarnya mampu bersaing. Tapi memang secara taktik dan pengambilan keputusan, mereka masih tertinggal jika misalkan kita bandingkan di Spanyol atau Eropa, yang dimana bola itu bergerak lebih cepat dibandingkan di Indonesia. Jadi mungkin kita bisa menarik kesimpulan kalau gaya bermain sepak bola profesional di Indonesia itu bertumbuh dengan level kualitas yang sangat jauh jika kita bandingkan dengan Eropa. Perbedaan ini jelas menjadi jawaban besar bagaimana pentingnya akademi sepak bola yang benar-benar profesional dan sistematis untuk membuat pemain yang bisa bersaing di Eropa. Sejauh ini, kita hanya punya pemain-pemain diaspora yang emang lahir dan besar dan juga dididik di Akademi Eropa, yang dimana bisa menjalankan sistem yang kita bisa kenal sekarang. Walaupun ada juga pemain-pemain lokal yang mampu bersaing seperti Rizky Ridho, Yakub Sayuri, dan lain-lainnya, tapi tetap saja, mereka itu butuh adaptasi yang jauh lebih susah, dikarenakan mereka tumbuh dengan rendahnya pendidikan sepak bola di tanah air. Menurut saya, satu-satunya cara untuk memperbaiki masalah ini, kita harus mulai dari akarnya. Yaitu bagaimana caranya kita bisa mengintegrasi gaya permainan sepak bola yang tumbuh di Eropa dengan akademi-akademi yang ada di Indonesia. Karena kalau misalnya kita lihat secara historis, Jepang pernah melakukan ini pada tahun 90-an, yang dimana berdampak langsung terhadap banyaknya pemain-pemain mereka yang bermain di Eropa hingga sekarang. Bahkan Sintayong pernah melakukan hal yang serupa bersama timnas Indonesia, terutama pada saat awal-awal kedatangannya di Indonesia. Rizky Ridho adalah salah satu pemain yang membuktikan kalau misalkan Indonesia itu punya potensi ketika dipoles dengan sistem bermain yang benar. Oh ya, by the way, di sini juga saya mau kasih disclaimer dulu. Video ini saya tidak buat dengan maksud untuk mendiskreditkan pemain-pemain kita yang sudah pernah bermain di Eropa. Karena dari segi karir, walaupun mungkin mereka tidak begitu cemerlang, saya pikir kita harus menaruh respek yang lebih kepada mereka. Karena mereka berani mencoba hal yang kebanyakan pemain-pemain lokal kita bahkan tidak berani untuk lakukan, yaitu bermain di Eropa. Karena kalaupun pada akhirnya mereka gagal, ini bukan menjadi bukti kalau pemainnya yang gagal, tapi justru membuktikan kalau sistem sepak bola kita yang gagal mendukung potensi mereka.